Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan sehingga kami bisa beribadah pada hari ini secara online. Biarlah Kau berkati ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan memberkati semua orang yang mengikuti ibadah ini. Berkati Cici Koko yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang diberikan dapat tertanam dengan subur dalam hati kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu pujian ini untuk Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah sama-sama ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, kita dengan penuh semangat dan sukacita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Yuk semangat ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bener banget adik-adik. Yeay. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, anak-anaknya loh adik-adik. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu pujian ini, Yesus sayang semua. Sama-sama ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua,
sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yes, bener banget adik-adik. Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua, sayang semua. Yeay, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Ingat hal itu ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapin hati kita, siapin pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus melalui lagu penyembahan yang satu ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, tolong berkati juga Cici dan Koko Life Kids yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici dan Koko dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, namaku Si. Aku 2 bersaudara loh. Aku punya seorang koko. Ini kokoku. Namanya Rey. Sekarang dia kelas 2 SMP.
Aku sayang kokoku. Aku menunjukkan rasa sayangku kepadanya dengan cara berbagi makanan, bermain bersama, dan bercanda bersama. Kalian punya saudara gak di rumah? Ini punya. Ini adikku. Kalau kalian punya, kita harus saling mengasihi ya. Aku sayang banget. Sayang dong. Wah, adik-adik, kita sudah melihat video dari teman-teman kita yang saling mengasihi satu sama lain, dengan kakaknya, dengan adiknya. Nah, adik-adik, Koko dan Cici acungin jempol deh buat kalian. Mantap banget ngeliatnya. Lihat kalian saling mengasihi satu sama lain, itu ngeliatnya sangat wah, mantap banget adik-adik. Nah, adik-adik, karena hari ini kita merayakan Hari Valentine, jadi judul hari ini adalah Simply Love You. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Koko ulangin sekali lagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari cerita Firman Tuhan di Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu cerita tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dong dengan cerita Firman Tuhan ini. Yuk kita simak sama-sama. Pada suatu kali, anak bungsu meminta kepada ayahnya harta warisan bagian miliknya, meskipun ayahnya masih hidup. Nah, karena ayahnya sangat mengasihi anaknya si bungsu, maka ayahnya membagikan harta warisannya kepada anak bungsu dan anak sulung. Nah, tidak lama kemudian, anak bungsu kemudian pergi ke negeri yang jauh. Lalu ia menghambur-hamburkan harta warisan atau uangnya yang diberikan oleh ayahnya dan berfoya-foya. Hingga akhirnya suatu hari uangnya semua habis. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang kalian bakal rasain kalau misalnya kalian ada di posisinya kakaknya atau ada di posisi si anak sulung yang seharian bekerja keras buat ayahnya, sedangkan adiknya malah berfoya-foya menghabiskan uang ayahnya. Yuk kita jadikan bahan perenungan buat kita pada hari ini. Kita lanjutin ceritanya ya. Akhirnya anak bungsu menjadi miskin. Semua uang dan harta yang diberikan oleh ayahnya habis. Kemudian anaknya pulang ke rumah ayahnya dengan perasaan yang menyesal dan merasa tidak layak disebut sebagai anaknya. Namun saat anak bungsu pulang, dari kejauhan ayahnya melihat. Lalu ayahnya langsung berlari ke arah anak bungsu. Lalu langsung memeluk dan menyambut anaknya dengan sangat gembira. Bahkan ayahnya mengadakan acara makan-makan untuk merayakan kepulangan anaknya si bungsu. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang dirasain oleh kakaknya atau si sulung? Apakah perasaan yang marah, sedih, atau mungkin cemburu karena adiknya mendapatkan acara makan-makan oleh ayahnya, yang padahal ia itu sudah menghabiskan harta dan uang yang diberikan oleh ayahnya. Nah, adik-adik, di akhir cerita, anak sulung ini akhirnya bertemu dan berbicara kepada ayahnya. Lalu, dengan perasaan yang cemburu, dia bertanya kepada ayahnya, kenapa adiknya itu mendapatkan acara makan-makan, padahal dia sudah menghamburkan dan menghabiskan uang ayahnya. Dan adik-adik tahu apa jawaban ayahnya? Ayahnya berkata bahwa semua yang dimiliki oleh ayahnya itu adalah milik anak-anaknya juga. Semua yang dimiliki oleh ayahnya dapat dinikmati oleh anak-anaknya juga, anaknya yang sulung dan anaknya si bungsu. Nah, begitu juga dengan Bapa kita yang ada di sorga. Kasihnya Tuhan yang sangat besar
Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya tahu bahwa kasihnya itu tidak sebatas hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Tuhan juga mau supaya kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya seperti kita itu tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi kita juga dapat membagikannya kepada semua orang yang kita kenal. Seperti misalnya dari teman-teman yang dekat dengan kita, ataupun dengan adik, dengan kakak, atau dengan saudara-saudara kita. Tuhan Yesus mau supaya kita membagikan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita mau mengasihi dan menyayangi semua yang ada di sekeliling kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh. Yuk kita sampaikan kasih Tuhan supaya sebanyak orang bisa merasakan kasih dan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yuk adik-adik, kita belajar untuk saling mengasihi satu sama lain dengan kakak, dengan adik, dengan teman-teman kita, atau dengan saudara-saudara kita, meskipun mungkin mereka sering membuat kita rasa marah atau membuat kita kesel. Tapi Tuhan ajarin kita supaya kita mau saling mengasihi satu sama lain. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kita diberikan hati yang mau mengasihi satu sama lain. Kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain melalui hal-hal yang kecil, melalui perbuatan-perbuatan yang kecil. Namun seperti apa sih adik-adik? Misalnya seperti dengan pelukan, seperti dengan menggunakan atau memberikan kata-kata yang lembut, yang manis, atau memberikan semangat buat adik atau teman-teman kita, dengan kakak kita. Atau mungkin kita juga bisa membantu dalam belajar adik atau kakak kita, menemaninya dalam bermain. Nah, itu juga salah satu bentuk dari mengasihi mereka loh adik-adik. Hai semuanya, hari ini aku bakal membacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 133 ayat 1. Alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 133 ayat 1. Alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, jadi ini ayat hafalan kita hari ini ya. Jadi teman-teman, ayo kita jadi anak yang sayang pada saudara-saudara. Tunjukkan kasih-Mu dengan perkataan, perbuatan. Tuhan akan memberkati setiap kita yang rukun dengan saudara-saudara. Yuk kita sama-sama berdoa supaya kita diberikan hati yang mau mengasihi satu sama lain. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kita bisa belajar dari cerita anak yang hilang, yaitu betapa besarnya kasih seorang bapak, betapa besarnya kasih seorang ayah kepada anak-anaknya, sehingga ia mau untuk selalu welcome, untuk selalu menyambut anaknya walaupun anaknya sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ya Tuhan, biar kami juga diberikan hati yang mau mengasihi satu sama lain, sama seperti anak sulung dan anak bungsu yang akhirnya bersama-sama berkumpul kembali, sehingga ayahnya menjadi senang dan bersukacita melihat anak-anaknya berkumpul kembali bersama. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami anak-anak Life Kids dapat saling mengasihi satu sama lain dengan adik kami, dengan kakak kami,
dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami. Meskipun walaupun mereka terkadang suka nyebelin atau suka membuat kita marah atau jengkel, biar Tuhan Yesus tanamkan hati yang mau mengasihi satu sama lain dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, ini doa kami serahin semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera hubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, happy Sunday. Gimana kabar kalian di sepanjang minggu ini? Pastinya sangat luar biasa baik dong. Nah adik-adik, di minggu ini Live Kids ada event spesial loh, yaitu lomba foto Valentine dengan tema I love you brother and sister. Buat adik-adik yang mau ikut lomba, gampang banget caranya. Jadi kalian hanya perlu berfoto dengan saudara ataupun saudari kalian. Lalu fotonya kalian upload di medsos kalian masing-masing. Jangan sampai lupa tag dan mention medsos Live Kids juga ya, supaya foto kalian masuk dalam penilaian. Batas upload foto sampai tanggal 20 Februari. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 27 Februari. Jadi adik-adik pastikan kalian berfoto dengan gaya terbaik kalian, karena Live Kids sudah menyediakan hadiah yang sangat menarik buat pemenang. Oke adik-adik, sekian itu aja info dari Koko. Terima kasih sudah mengikuti ibadah di hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!